Dan setiap hari mungkin ada gempa sedikit-sedikit, ya. Tetapi tidak ada pernah terjadi gempa yang sangat besar, yang menelan banyak korban jiwa. Nah, yang saya ingat hanya gempa Seriret 1976. Itu pun karena ya pondasi-pondasi waktu itu di Seriret memang masih rapuh, pondasi-pondasi bangunan. Kemudian tidak ada tanah longsor, padahal gunung-gunung subur banyak. Tidak pernah ada banjir bandang yang hebat, tidak ada pernah tornado, tidak pernah ada tsunami yang hebat, tidak pernah juga ada likuifaksi bahkan. Ya bencana-bencana hebat dahsyat nggak pernah, padahal potensi itu ada. Dan kemudian mengapa juga Bali selama ini rata-rata kesejahteraannya di atas rata-rata kesejahteraan nasional. Di samping itu keamanannya juga kenyamanannya Bali rata-rata juga di atas nasional. Kerukunannya juga di atas nasional. Jadi aman, tentram, indah, damai, ya. Itu Bali. Mengapa demikian? Itu ya saya sering meyakinkan kepada halayak begitu, bahkan kepada masyarakat Bali semua apapun agamanya, itu karena upacara yadnya di Bali, di samping juga yadnya yang dilakukan secara fisikal, ya, upacara di yadnya di Bali itu berjalan baik. Ya, mulai mesegah, mecaru sampai ke daseludre, ya pelebon kah, kemudian beguru piduke, kemudian juga pemahayu jagat, pekelem, dewayatnya di pura di Merajan, resiyatnya memargi, dan juga kemudian Trihita Karana di Bali itu juga tidak jelek. Seperti misalnya di tempat-tempat lain di penjuru dunia. Lalu kemudian pertanian kita subur. Ya. Kemudian pariwisata kita dicintai oleh dunia. Nah, ini konsep pertanian, konsep pariwisata, konsep alam Trihita Karana itu dasarnya adalah Hindu Bali. Tradisi kita, budaya kita, keindahan alam kita itu daya tarik pariwisata dunia. Sehingga kalau Bali kemudian berubah, tradisinya hilang, budayanya tergerusi, alamnya juga nggak keru-keruan, itu juga berarti Hindu Balinya juga tergerogoti bahkan nanti punah. Kalau itu punah, maka bukan saja Krama Bali yang sedih, saya kira masyarakat Bali yang menikmati dari tadi baik pertanian dalam arti luas maupun pariwisata, itu juga sedih. Bahkan negara kita akan sedih. Bahkan juga dunia akan sedih karena Bali dicintai dunia. Itu semuanya dari ribuan tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, di mana Batara kita Maharsi Bukuturan itu meletakkan itu. Mempertegas itu. Dan itu kemudian, ya, itulah menjadi dasar Hindu Bali itu. Disinilah kita perlu merenung itu. Ya, jangan sampai kemudian agama Hindu Bali, tradisi Bali, budaya Bali itu digrogoti dan memang pantas untuk menjadi tuan di Bali. Silahkan saja agama-agama datang, kepercayaan-kepercayaan datang, tetapi sejak Orde Baru sampai sekarang sudah ada etika bahwa misi-misi keagamaan bersifat keluar itu tidak boleh
Dan saya Ratu kebetulan juga Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia. Itu tidak boleh itu. Oleh karena itu, silahkan kalau ada yang masih belum beragama, belum kepercayaan, boleh digarap. Pertanyaannya adalah, di Indonesia ini, apalagi di Bali, adakah orang-orang yang belum beragama? Adakah orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan? Semua punya. Oleh karena itu, marilah kita, ya, seperti tadi, kalau ada Hindu Bali itu orang-orang Bali, Hindu Bali, yang banyak juga yang belum paham, yang belum bagus Hindu Balinya, bina mereka untuk menjadi Hindu Bali yang bagus. Ada saudara kita yang Islam, kemudian yang tidak bagus, bina mereka supaya menjadi Islam yang bagus. Katolik, Konghucu, ya, Buddha, binalah itu. Dan itu bagi kita agama Hindu itu akan menambah kehinduan kita. Ya, dosa kita kalau kita mengajak orang-orang dengan provokasi kemudian menarik menjadi Hindu Bali, dosa. Juga akan dosa kalau kemudian orang-orang yang teka-teka Hindu Bali kemudian ditarik-tarik. Itu dosa. Nah, ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mari juga kita merenung. Kemajemukan Hindu, ini Hindu memang majemuk, ya. Tapi kemajemukan itu adalah kekayaan sebenarnya. Ya, kekayaan Hindu di India yang disebut Bharatwarsha. Nah, itu kita pelihara seperti India. Hindu Nusantara, marilah kita pelihara sebagai Hindu Nusantara. Di India, di Bharatwarsha itu, ya, itu juga banyak sekali itu, namanya sampradaya-sampradaya. Karena apa? Luas sekali, seperti benua, penduduknya juga lebih dari 1 miliar. Wajar. Ya, tapi kalau di Bali banyak sekte-sekte, ya, satu secara religi sudah disatukan pada 1000 tahun yang lalu, lebih, oleh Maharsi Bukutoran Samuan III. Yang kedua, secara sosial politik, ya kita setback kepada Prakuturan. Bali kecil, yang sekarang yang umat Hindunya 86%, kira-kira kurang dari 4 juta. Lalu kalau ada sekarang kembali, Prakuturan ada 9 sekte, bisa tambah sekte-sekte yang lain, atau sampradaya-sampradaya lain, nah apa tidak berantakan? Nah itu juga dari segi sosial politik. Ya, politik keagamaan. Nah kemudian, kalau kebanyebukan di India sampradaya itu beda dengan kebanyebukan Hindu di Nusantara. Dasarnya beda. Kalau di India, itu teologi mereka yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga, ya kalau kita bilang, mungkin Dwaita, gitu. Monoteisme semuanya. Begitu mungkin. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ide Empu Acarya Nanda tadi, itu benar sekali. Kalau di India, yang menyembah Siwa, Siwa saja. Yang menyembah Waisnawa, Wisnu saja tertinggi dan satu. Menyembah Durga, Durga. Menyembah Gana, Gana saja. Bahkan menyembah Krishna, Krishna saja. Bahkan ada yang Hanuman, Hanuman saja. Banyak sekali di situ. Itu wajar. Ya, wajar di situ. Tetapi tidak mungkin bisa ketemu mereka. Karena sistem religi mereka sudah berbeda. Di antara mereka saja nggak ketemu. Sehingga di situ saling tidak bisa menerima itu. Tidak bisa menerima sampradaya-sampradaya itu. Tapi di kemajemukan di Nusantara, disebut Hindu Nusantara, ini ada benang merahnya. Mulai dengan animisme, dinamisme, perkembangannya. Kemudian Maharsi Markandeya. Kemudian Kerajaan Kutai. Kemudian Kerajaan Sriwijaya. Tarumanegara. Majapahit. Kemudian Kerajaan Gel-Gel dan sebagainya. Bahkan sebelumnya juga ada Kerajaan Udayana. Di Bali ada benang merahnya. Karena ada benang merahnya itu religinya, teologinya sama itu. Di situ ada Tuhan yang sebagai Sang Yang Widiwasa.
sebagai yang nirguna. Tapi ada juga dewa-dewa yang sebagai saguna. Nah, dengan sebutan saja yang lain. Kemudian ada juga butanya. Kemudian ada leluhurnya. Cuma misalnya di Tengger apa disebut, di Jawa apa disebut, di Sunda Wiwitan apa disebut, kemudian di Kaharingan apa disebut, di Toraja apa disebut. Dari situ kemudian saya sebagai penganut Bali, Indo-Bali Tulen, itu tidak merasa ada gangguan psikologis ketika ikut masuk di situ. Berupacara kah, di Kasodo kah, atau di Sunda kah, karena cuma bedanya cuma memang adat dan budayanya saja. Tapi teologinya, real sistem religinya sama. Nah ini oleh karena itu di Nusantara ini selama ini antara Hindu Kaharingan, Hindu Toraja, Hindu Sunda Wiwitan, Hindu Tengger, Hindu Jawa, Hindu Solo, Hindu Jogja, Hindu di Bali, Hindu Toraja, nggak pernah ada masalah dari dulu. Nggak pernah. Dan tidak pernah juga ada saling itu jelek, begini gitu, itu salah, tidak ada. Tentram, tata tentram, ketara harja dari Hindu Nusantara ada benang merahnya. Nah, tetapi kemudian yang misalnya yang di India itu saja tidak bisa bersatu, kemudian dibawa ke Indonesia, dan kemudian juga menjalankan misi misalnya, misi keagamaan, ya. Lalu umat-umat yang sudah teka itu menjadi katakanlah Hindu di Indonesia, Hindu Nusantara itu. Lalu itu ditarik-tarik. Nah, itu juga secara etika sudah salah. Ini membuat kegoncangan. Yang kedua kemudian, perbedaan antara sampradaya-sampradaya yang di India itu karena berbeda teologinya, dibawa masuk ke Indonesia, apalagi ke Bali kemudian, itu sistem teologi itu sudah sangat berbeda. Bukan saja berbeda, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Itu tadi untuk Hindu Balinya itu, Hindu itu. Itu Hindu Nusantara sebenarnya itu. Itu ide, empu, sebenarnya sudah menjelaskan semuanya. Jadi kalau saya katakan karena judulnya memang bedanya antara Hare Krishna misalnya dengan Hindu atau Hindu Bali kalau saya jelaskan, karena saya paham Hindu Bali, itu sangat berbeda. Hampir semuanya berbeda. Ya, kitab sucinya berbeda. Ya, ada kesamaannya mungkin. Hare Krishna memakai Bhagavad Gita, kita juga memakai Bhagavad Gita, salah satu dari pegangan. Tetapi Bhagavad Gita dari Hare Krishna tafsirannya berbeda dengan Bhagavad Gita yang kita pakai. Kemudian juga di Bhagavad Gita itu memandang Krishna juga berbeda. Memandang Krishna sebagai monoteisme. Hare Krishna. Monoteisme sebagai yang tertinggi, satu-satunya. Sedangkan kita ya personal, dan pada saat itu yaitu avatar. Sedangkan kita yang kita sembah terus itu adalah Wisnu-nya. Nah, itu saja sudah beda. Kemudian kitab suci yang lain sudah berbeda, sudah tentu. Kemudian tempat sucinya berbeda sekali. Tidak ada di situ ngerurah, taksu, Ananteboge gitu. Tidak ada Meru Rong Tiga, Padmesana itu nggak ada. Manjangan Seluang nggak ada. Apit Lawang nggak ada. Jadi pura-pura di Bali itu semuanya itu hidup Bali. Tempat suci beda. Ya, kemudian ya puja-puja juga berbeda. Jadi mantra, tantra, yantra beda. Beda sekali. Nah, kemudian juga apalagi tadi ya Gyosta, Warige, perbintangan. Kita memakai Warige.
Hari Krishna tidak. Atau kalau pakai mungkin sangat beda. Beda sekali. Hari rayanya juga beda. Hari rayanya beda. Hari raya Galungan, Kuningan, hari raya Nyepi, ya, hari raya Siwaratri, Pagar Wesi, semua itu hari raya Hindu Bali. Makanya Hindu Bali itu sebuah konsep religi. Bukan Hindu yang di Bali. Hindu di Hindu Bali ini sudah berkembang sampai ada di Swedia. Kala kebetulan orang-orang Bali banyak di, misalnya di Belgia, misalnya di Australia juga ada, di seluruh dunia ada, di Amerika juga ada, apalagi di Nusantara. Nah, sangat beda. Jadi perlu dicatat, saya mengatakan sangat berbeda. Bukan yang ini salah, yang itu salah, bukan. Karena apa? Karena kalau Ratu tidak mau terjebak seperti itu. Kalau kita menyalahkan misalnya salah satu keyakinan orang, nanti semua salah. Islam salah, Kristen salah, Buddha salah, Konghucu salah. Jadi kalau kita ingin memahami Islam, maka pahamilah secara Islam. Kalau kita ingin memahami Kristen, pahami secara Kristen. Buddha juga begitu. Kalau ingin memahami Hindu Bali, maka pahamilah secara Hindu Bali. Belajar kepada Ide Empu Acaryananda. Paham tentang Hindu Bali. Seperti itu. Jangan kemudian mau menilai Hindu Bali, kemudian pakai konsepsi yang lain. Ya salah semua dong Hindu Bali. Ya. Nah, oleh karena itulah maka Ratu to the point saja. Antara Hare Krishna yang bermasalah sekarang dengan Hindu Bali dan Hindu Nusantara beda teologi, sangat beda. Tidak ada kesamaannya. Kitab sucinya juga tidak ada. Dari segi sistem keagamaan religi sangat berbeda. Tidak ada kesamaannya. Mungkin ada satu juga lagi. Kalau memang akhirnya itu dianggap Hindu. Ya, Hare Krishna itu dianggap Hindu misalnya. Oh ya, ini ada kesamaannya, tapi Hindunya beda gitu. Jadi, nah karena sangat berbeda, sesuatu yang sangat berbeda begitu tidak bisa disatukan. Ya, harus dipisah. Harus dipisah, tidak boleh disatukan. Disinilah bahayanya disatukan karena terjadi seperti kemarin karena kita tidak waspada semua disatukan. Ini mohon maaf, mereka yang Hare Krishna masih juga ya mau ikut-ikutan Hindu Bali, datang ke upacara, datang ke pura, ya, datang ke kundangan, lalu seperti begitu, lalu kemudian persepsinya Hare Krishna. Lalu disitulah kemudian persepsi Hare Krishna di pikirannya, disitulah timbul penilaian-penilaian, kemudian Hindu Balinya salah. Upacaranya kah salah, pemborosan, pemiskinan. Ya, kenapa harus ini himsa karma karena motong ayam, motong kerbau, motong misalnya seperti itu. Orang beda. Oleh karena itu, ya kita juga kalau misalnya pakai konsepsi Hindu Bali menilai Hare Krishna aja jadi salah. Ratu tidak mau terjebak seperti itu. Kalau konsepsi Ratu ini, yang Hare Krishna berjalanlah di Hare Krishna. Yang saya babalah misalnya. Yang sampradaya lah berjalan. Karena itu keyakinan tidak bisa dipaksakan. Mau tarik-tarik nggak bisa. Tapi yang Hindu Bali, kokoh dan kuatlah sebagai Hindu Bali, tradisi budaya Bali. Dan itu adalah luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, karena itu salah satu juga kepada bakti leluhur, kawitan. Di Hare Krishna tidak ada kawitan. Ya. Nggak, namanya memukur Baligio itu nggak ada, ngeroras itu nggak ada, ngabennya juga nggak ada, dibakar ada. Nah, oleh karena itulah harus dipisahkan. Nah, dengan demikian maka Majelis Desa Adat
saya sebagai Bendesa Agung dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu sudah menyatakan bahwa ini harus ditegaskan terpisah. Tidak boleh mendua. Tidak boleh yang Sampradaya kemudian Hindu Bali lagi. Yang Hari Krishna Hindu Bali juga. Atau Hindu Bali Hari Krishna. Enggak boleh. Harus salah satu. Ya, oleh karena itu maka karena berbeda keyakinan, karena kalau dicampur aduk itu bahaya itu. Jadi persepsinya nanti beda, saling menilai nanti nggak keru-keruan. Lebih baik kita cari amannya saja, nyaman, sama-sama berjalan silahkan. Lalu kemudian di desa adat, di dalam kelompok dari warga masyarakat di desa adat, kelompok desa adat, maka yang ada di situ adalah krama. Krama itu adalah krama ngarep. Umat Hindu Bali yang diam jenak di desa adat itu dan memang wordnya di situ, artinya berdesa adatnya memang di situ, mipilnya. Agama Hindu Bali. Kemudian krama Tamiu, krama Tamiu adalah orang Hindu Bali. Misalnya Pak Komang, ya, kemudian di desa di Klungkung misalnya krama Tamiu di situ. Hindu Bali. Ini juga sudah hak dan kewajibannya agak berbeda. Agak berbeda. Tapi kepuranya sama-sama. Ya, kalau kepura desa udah boleh. Ya, bahkan ke Setre pun boleh, Danyung Batu misalnya. Ya, Tongkukul pun dapat. Nanti misalnya gimana dengan prajurunya. Tetapi tidak bipil di situ. Itu namanya krama Tamiu. Hindu Bali. Kemudian yang bukan Hindu Bali, agama lainkah, keyakinan lainkah, termasuk Sampradaya, itu adalah Tamiu. Tamiu itu ya tidak bolehlah kemudian kewajiban dan haknya sama. Dia tidak punya hak dan kewajiban untuk ke pura. Juga tidak punya hak dan kewajiban untuk ke Setre. Tetapi kewajiban-kewajiban lain, hak-hak yang lain kependudukan itu boleh. Nah, inilah sebenarnya supaya nanti ke depan kalau misalnya ya ini kan Ratu tidak mendahului ini ya negara. Kalau misalnya keputusan Kejaksaan Agung itu misalnya diubah, dicabut, siapa tahu, maka menjadi krama Tamiu. Yaitu Hari Krishna, Sampradaya itu jadi krama Tamiu, jadi Tamiu. Mohon maaf, Tamiu. Tetapi kalau misalnya Hari Krishna tetap dinyatakan terlarang oleh keputusan Jaksa Agung itu, ya selesai masalahnya. Ya, tidak harus menjadi Tamiu atau apa begitu. Ya terserah. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi Ratu ini Ampura tidak lagi akan menjelaskan lagi mana perbedaannya. Karena tadi sudah Sri Empu Acarya Nanda sudah menjelaskan tentang Hindu Bali. Kalau kita lihat ya di Hari Krishna itu nggak ada itu semua. Nggak ada, sangat berbeda. Sangat berbeda. Sistem ketuhanannya berbeda. Ya, apalagi Ista Dewata tidak ada, kawitan tidak ada, sistem budaya dewaya tidak ada. Yang disebut dengan aneka tua, aneka tua, Swalasana Betara nggak ada itu. Dan kemudian Wariga nggak ada. Tempat suci berbeda. Hari raya, hari suci juga berbeda. Nah, dengan demikian maka kesimpulan Ratu itu adalah, makanya Ratu tidak banyak lagi menyampaikan karena ide Resi Regi Empu Acarya Nanda sudah menjelaskan semua. Kesimpulannya sangat berbeda. Sangat berbeda. Bahkan tidak ada kesamaannya. Cuma kesamaannya misalnya, sama-sama pakai Bhagavad Gita. Hindu Bali juga pakai Bhagavad Gita, tetapi Bhagavad Gitanya lain tafsirannya. Apalagi kalau kita lihat misalnya ya tafsiran Hindu Bali, kita Hindu Bali menyembah kawitan, menyembah Ista Dewata,
menyembah Acintya Ida Sang Yang Widiwasa atau para Mesiwa. Lalu kemudian orang-orang Hindu Bali yang nanti kalau matinya, kalau sudah bagus menjadi Hindu Bali, sampai di Pitara Loka, sampai di Dewa Loka, Trimurti, sampai itu ya yang disebut tadi Moksa itu rong 3. Kemudian sampai juga di Tripurusa, Siwa Sada Siwa, para Mesiwa, sampai di Padmasana. Sampai itu, jangan dibilang tidak sampai ya. Di Pitara Loka sampai, di Dewa Loka sampai, kemudian di Tripurusa sampai, di Padmasana sampai. Ya, dan turunnya itu bebas. Bahkan pada saat kawitan-kawitan itu turun, ya mungkin kita tidak melihat. Tapi pada saat turun kemudian manjama begitu, bisa turun. Lalu disitulah beliau kemudian ya terpengaruh lagi oleh Triguna. Di situ akan keluar pemastu. Pemastu baik apa pemastu buruk pada saat itu karena sudah masuk Triguna. Disitulah peran kawitan luar biasa. Nah, di sini mungkin ya Hare Krishna nggak ada itu. Sampradaya nggak ada. Dan di agama-agama lain nggak ada. Tapi sekali lagi kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, masalahnya sekarang adalah yang terjadi, makanya rame sekali terutama di Bali dan di Nusantara. Hare Krishna sudah melaksanakan misi. Misi menarik-narik orang-orang Hindu Bali menjadi Hare Krishna. Ya, ini yang kira-kira salah itu. Mestinya kalau ada di belahan-belahan dunia mana yang ateis begitu, disitulah datang. Bukan di Bali. Bukan di Nusantara. Yang kemudian juga yang salah fatal sekali adalah yang terjadi kemudian memanipulasi seperti tadi sampaikan oleh Ida Resi Mpua Acarya Nanda. Ada buku-buku yang keluar kemudian resmi itu, kemudian itu memanipulasi ajaran Hindu Bali menjadi pemujaan Krishna Musena. Nah ini juga sudah fatal. Kemudian juga bukti-bukti banyak video-video yang kemudian disinilah juga menjalankan misi dengan mendiskreditkan yang lain dengan istilah-istilah, dengan metode-metode segala macam. Nah inilah kemudian keresahan-keresahan itu muncul. Ya, kalau Ratu kemudian menyarankan, kalau toh nanti keputusan Kejaksaan Agung 10784 itu akan tetap dikukuhkan, selesai masalahnya juga. Tapi kalau tidak, dari Majelis Desa Adat akan menggolongkan mereka harus sebagai tamiu. Tamiu itu sementara tamiu begitu. Jadi sampai mungkin nanti ada keputusan-keputusan yang lain yang dari negara. Karena Majelis Desa Adat tidak bisa mencampuri kewenangan negara. Tidak boleh mendahului. Ya, biarkanlah dulu itu negara punya. Nah, kira-kira begitu yang Ratu bisa sampaikan, singkat saja sebagai Bendesa Agung. Jadi yang pertama adalah mari renungkan soal Bali ini. Mengapa Bali kok begitu? Baik benar sebenarnya Bali itu astongkara hangayu bagya, kita harus bersyukur. Mengapa? Karena itu adalah akarnya adalah Hindu Bali. Ya, adat tradisi Bali itu dikagumi, budaya Bali dikagumi, alamnya dipelihara dengan bagus, trihitekarana, itu adalah konsepsi Hindu Bali. Oleh karena itu Ratu sering katakan, maka pertahankanlah. Kalau ingin Bali ajak, ya Bali adalah aset dari Indonesia. Bahkan sangat diharapkan selalu menjadi aset Indonesia. Turismenya itu adalah dari Bali juga, ya, yang luar biasa pemasukan devisanya itu karena alamnya, budayanya, tradisinya yang semua dijiwai oleh Hindu Bali. Oleh karena itu, ya, saudara-saudara tercinta yang Hindu Bali ini, kokohlah di Hindu Bali. Tetaplah jadikan tuan. Masyarakat juga semuanya. Kalau cinta kepada Bali, tetapkanlah jadikan tuan.
Tradisi Bali menjadi tuan di Bali, adat Bali menjadi tuan di Bali, budaya Bali menjadi tuan di Bali, desa-desa adat tetap ajak. Kemudian juga Hindu Bali yang menjadi jiwanya harus juga menjadi tuan di Bali. Dan pesan Ratu itu, tolong hentikan. Jangan ditarik-tarik orang-orang yang sudah beragama, sudah punya keyakinan. Dengan dalil apapun juga. Kecuali memang dari kesadaran mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau saya, misalnya kalau orang Islam misalnya ingin menjadi Hindu, saya akan tolak lebih dulu, nasihati. Kenapa menjadi Hindu? Islam juga sudah bagus. Seperti itu. Bla 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 begini. Tapi kalau akhirnya maksa-maksa keyakinannya, barulah kemudian disudiwidani. Ya. Begitu mestinya tahapannya. Orang mau saja kita harus mengapa? Harus tanya. Di situ kenapa? Kan baik sekali di situ. Sampai kemudian mereka menjelaskan. Karena sekali lagi, dosa bagi kita. Terutama dosa kepada negara, kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita jadi orang warga negara. Kita, warga negara Indonesia, akan selalu berusaha menjadi umat beragama yang baik dan menjadi warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik dan umat yang baik, kita tidak boleh menarik-narik orang yang sudah beragama, berkeyakinan, dan juga apalagi kemudian mendiskreditkan, menyalah-nyalahkan agama atau umat lain. Kira-kira seperti itu. Dumugi mupikno, mangde niki bisa dijadikan apa namanya ya sedikit anulah pawawah tadi untuk pegangan kita semua di dalam menyelesaikan masalah ini. Ratu Sinap dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Om Santi Santi. Pak Komang masih mute nggih? Suksma ide penglisan kita yang tentu adalah sebuah kita untuk menjaga adat kita di Bali. Hindu Bali tadi disebutkan, kalau saya menyebut Hindu Nusantara karena saya ada di Jakarta juga, di Banten. Iki semuanya sudah jelas dan cukup jelas sekarang. Mari kita lanjutkan diskusi ini dengan saya mengundang tentunya beberapa panelis ataupun yang penanggap untuk kedua pembicara. Akan saya undang pertama dari PHDI Jawa Timur. PHDI Jatim, siapa niki yang akan berbicara Dimun? Silakan Jatim. Tadi yang lihat ada sekretaris PHDI Jatim. Satu lagi ada Pak Mustikut Budiarto itu ada. Pak Mustikut. Pak Mustikut. Silakan memberikan pandangan atas kedua pembicaraan tadi. Topik kita jangan lupa kita mau meninjau atau membandingkan antara dari sisi teologi antara Hindu dengan Hare Krishna. Tadi sudah dijelaskan. Silakan. Tadi Jatim Durus. Mungkin belum siap. Jatim, kalau Jatim mungkin belum siap, tidak masalah. Apakah DKI siap berbicara? Ada Pak Tut Wiardana di sini. Pak Tut Wiardana. Dia mute dulu Pak Tut. Om Swastiastu Pak Komang. Ampura. Kita tunggu tadi. Patut biar datang dulu di Cing. Kan karena tidak dipanggil nggih. Pandangannya terhadap kedua pembicara tadi. Ide panite yang sanewang diang titiang sareng ide Ratu Penglingsir serta para penglingsir titiang sareng sami serta umat sedharma yang berbahagia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigramastu, Om Anubadrah Kratabuyantu Wiswata. Mudah-mudahan pikiran-pikiran yang mulia
dan jernih datang dari segala arah. Pertama-tama Tiang kenalkan diri Dumun. Tiang adalah Paruman Walake Parisade Provinsi Jawa Timur. Tadi ditunjuk langsung oleh Ketua Pengurus Harian untuk mewakili pada session undangan dari Pak Komang Priyambade-niki. Para penglingsir, ide padite, serta umat sedharma yang berbahagia. Parisade Provinsi Jawa Timur begitu mendengar adanya tanda kutip keriuhan di Bali, kami di Jawa Timur segera melaksanakan rapat. Kenapa demikian? Karena Jawa Timur ini adalah setengahnya Pulau Bali. Kita berjejer dengan Pulau Bali. Sehingga kita merespon apa yang terjadi di Bali untuk mencegah systemic risk, ya, risiko yang sistemik yang kita khawatirkan akan merebak ke Jawa Timur. Nah, sebelum itu terjadi di Jawa Timur, makanya kita rapat gabungan antara anggota Paruman Walake dan pengurus harian. Dari hasil rapat tersebut, kami dari Jawa Timur sudah membuat surat edaran ke seluruh kabupaten, kota, termasuk kepada seluruh pemangku melalui PSN, Pindanite Sanggraha Nusantara yang ada di Jawa Timur, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disikapi. Nah, selain kami dari Parisade Provinsi menyampaikan ke kabupaten kota termasuk ke Korwil PSN, kami juga sudah menyurati Ketua Pengurus Harian Parisade Pusat. Mungkin saja surat ini juga banyak beredar di media sosial, nih. Jadi tentang bagaimana sikap Parisade Jawa Timur dalam menyikapi keriuhan dalam tanda petik yang terjadi di Bali. Nah, sudah barang tentu pada kesempatan ini, karena kami dari Parisade akan berbicara dari perspektif Parisade Jawa Timur. Kenapa dari Parisade perspektif Jawa Timur? Karena pengurus Parisade Jawa Timur dipilih oleh Lokesabe, ya. Dipilih oleh Lokesabe sehingga Parisade yang mewakili Jawa Timur dalam hal menyikapi informasi yang beredar di media sosial tersebut. Pemahaman kami, pertama, karena kami Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur, kami coba menggarisbawahi. Pertama, Parisade yang yakin semua sudah paham bahwa Parisade landasan spiritualnya adalah di Menawa Dharma Sastra. Ada di Weda Semerti atau sering juga disebut hukum Hindu. Jadi dasar Parisade ini adalah Weda. Jadi jangan terus ada lagi kata-kata kita disuruh back to Weda. Kita ini sudah landasan spiritualnya dari Weda. Yang kedua, kata Hindu. Ajaran Hindu secara universal adalah merupakan ajaran dan filsafat yang bermuara pada Weda. Saya yakin seluruh dunia sepakat itu. Sehingga tidak perlu kata Hindu diutak-atik lagi, ya. Diutak-atik lagi dengan kata-kata ada yang bilang Sanatana Dharma. Yang jelas Hindu diakui secara universal adalah bermuara pada Weda. Yang ketiga ada kata Dharma.
saya juga percaya bahwa para hadirin di sini juga paham bahwa Dharma adalah kebenaran yang bersumber dari Weda Sruti, Weda Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Ini juga disebutkan dalam Menawa Dharma Sastra. Jadi Hindu Dharma itu adalah sumber ajarannya dari Weda Sruti, Semerti, Sila, termasuk acara, tradisi-tradisi luhur, serta Atmanastuti. Tadi sudah diuraikan juga oleh Ratu Pandite bahwa Weda Sruti itu adalah catur Weda beserta dengan kitab Brahmana, Upanishad, Aryanyaka, mantra. Demikian juga Weda Semerti. Ada rincian yang begitu banyak. Di sisi lain juga disebutkan bahwa di dalam Weda kita menganut adanya ketuhanan yang bersifat nirguna Brahman dengan sebutan Wiyapi, Wiyapaka, Nirwikara, ada yang menyebut Acintya. Demikian juga tadi sudah diuraikan tentang Saguna. Makanya kita mengenal Brahma Sahasra Nama, ada ribuan nama Tuhan kalau disagunakan. Nah, sedangkan I-nya Indonesia ini, kita harus paham bahwa Parisade Hindu Dharma ini ada di Indonesia. Jadi ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus taat pada tata negara dan tata hukum yang berlaku di negeri ini. Dengan tidak mengesampingkan kebinekaan, makanya kita sepakat Hindu ini adalah Hindu, kita adalah Hindu Nusantara. Berikutnya adalah dari perspektif ADART. Sebenarnya ADART kita sudah bagus. ADART kita mencantumkan visi, misi, fungsi yang diwujudkan juga dengan di dalamnya ada 5 sumber. Ada Weda Semerti, ada Weda Sruti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Mari kita kembali buka-buka ADART kita semuanya. Agar kita bisa memperkuat organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia ini sebagai majelis agama yang kita muliakan. Sedangkan dalam hubungan organisasi, memang di dalamnya menyebutkan, ada satu bab yang menunjukkan bahwa Parisada Hindu Dharma mengayomi seluruh organisasi, sampradaya, tapi ingat, di sana ada yang bernafaskan Hindu. Yang bernafaskan Hindu. Yang bukan Hindu kita tidak ayomi. Apalagi yang mengaku bukan Hindu. Kan ada sampradaya yang mengaku bukan Hindu. Nah, umumnya sampradaya ini pemahaman saya kan perguruan. Kalau di Bali dikenal dengan ajaran aguron-guron. Aguron-guron ini tunduk pada guru. Kalau maha gurunya bilang bukan Hindu, ya sebenarnya mereka bukan Hindu. Kan? Guru besarnya bilang bukan Hindu. Nah, khususnya tentang tadi apa yang disampaikan oleh Ratu Sukaat bahwa dari sisi teologi kita dengan HK memang berbeda. Saya mengambil 2 hal yang pokok saja. Pertama, kitab sucinya berbeda. Kita berpedoman pada Weda Sruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Sedangkan saudara kita berpedoman pada Bhagavad Gita. Bhagavad Gitanya pun hanya satu versi yang sesuai dengan yang aslinya. Nah, dari hal-hal tersebut, saya dapat simpulkan bahwa memang Hindu Dharma ini memang berbeda ya, dengan HK. Apalagi tadi sudah ditegaskan juga lebih-lebih Hindu Bali ya, karena saya di Jawa Timur tidak berbicara Hindu Bali ya, tetapi saya bicara Hindu Dharma. Memang berbeda. Dan dari pengalaman yang telah berjalan, sudah sejak lama ini terjadi keriuhan ya. Ketidakcocokan ini kan sudah lama.
Sudah puluhan tahun, sampai-sampai ada masalah di tahun 1984. Kalau menurut saya, kita lebih baik berpisah, tapi rukun, daripada kita satu rumah terus-menerus tidak rukun. Bagaimana kita bisa damai? Dalam satu rumah kita terus-menerus tidak rukun. Lebih baik kita tidak satu rumah. Kita bertetangga, tetapi rukun. Kan enak begitu. Sudah sejak lama itu dari keriuhan. Ya. Ampura di mute Pak Tede. Pak Tede nih ke mute nih ke ininya. Mute-nya. Nggih, Pak Tede. Yang ulangi nggih. Poin-poinnya Pak. Yang simpulkan lebih baik kita bertetangga tapi rukun daripada kita tinggal satu rumah kita tidak rukun. Kan tidak nyaman hidup ini. Niku kesimpulannya. Matur sukseme ampura yeneng wenten sana iwang, terutama buat Ratu Pandita sama Ida Panglingsir serta semeton itu yang sami. Om Swastiastu, Om Santi Om. Om Santi Om. Patut de sukseme niki sudah memberikan pandangan Jawa Timur. Mohon yang berikutnya Bapak-bapak poin-poinnya saja. Karena sudah cukup jelas dijelaskan tadi dengan 3 pembicaraan tadi. Lanjut, apa ada Pak Ida Bagus Salib Udat Maja, Ketua PHDI Provinsi Banten. Terus, Pak Gus Salib, Ji? Ampun. Ampun, sampun, Ji. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Serang sami. Ida Panglingsir, sane dahat sumeyang titiang. Swastiastu. Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda. Kantun Ida join Kantun. Dan sami umat sedharma se-Nusantara yang titiang hormati, titiang banggakan sareng sami. Umat sedharma, umat Hindu Dharma. Karena yang diakui oleh pemerintah adalah Hindu Dharma. Niki Astongkara Anggayu Bagya, Ida Pandita dan Ida Panglingsir tadi sudah jelas yang kira menyampaikan bahwa positioning Hindu adalah sekali yang disampaikan beliau-beliau. Karena jangan sampai kita backset, kembali ke belakang. Karena bagaimana menyatukan Hindu, sari-sari Hindu niki sudah ada ring Bali, ring Indonesia. Dari perjalanan India, perjalanan dari Pakistan malah, karena dulu bergabung antara India Pakistan jadi satu. Ini yang kira luar biasa, sari-sarinya ada ring Bali. Kebetulan dia punya teman, namanya Master Vijay, dari Press Trust of India, dari kantor berita India, seorang wartawan senior, dia ngajak ke Bali keliling, ke Pulau Uluwatu, Pulau Besakih, dan melihat beberapa upacara ring Bali. Dia sangat terkagum melihat Bali, melihat Hindu. Implementasi Hindu itu ada di Bali ternyata. Karena tadi disampaikan kalau kita ke India, kotak-kotaknya sangat jelas. Terkotak-kotak sangat jelas. Dan ditemukanlah Hindu yang sudah tersarikan wonten ring Bali. Nah niki catatan, tidak langsung bertemu Mr. Vijay. Beliau masih hidup sekarang, seorang wartawan senior di Trust of India. Yang sudah diskusi banyak dengan beliau juga. Nah, yang kedua adalah dari sisi teologi Hindu tadi yang disampaikan Ida Acarya, yang jelas bahwa Pak Tede tadi juga ring Jawa Timur jelas menyampaikan bahwa bagaimana teologi Hindu bahwa God, Ida Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa itu adalah tanpa batas. Kita tidak bisa mengetahui di mana-mana beliau berada. Wiapi Wiopake.
Nggih. Sekarang muncul, to the point, muncul satu aliran ajaran yang sudah sejak tahun 84 sebetulnya aliran ini sudah dilarang oleh negara. Ya, sudah dilarang oleh negara cetakan ajaran-ajaran buku yang tidak sesuai dengan ajaran Hindu. Sejak tahun 84 sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung. Nah ini, Ampura tidak berbicara mungkin pribadi, tidak mewakili Parisade, karena surat kami secara Parisade kami sudah kirim ke pusat, di mana kita mohon PHD pusat untuk menyelesaikan ini dengan tegas, dengan bijaksana, dengan melihat takwa tadi, dengan melihat bagaimana teologi Hindu yang diakui oleh pemerintah dan negara. Jadi kalau perdebatan persoalan hukum, keputusan Kejaksaan Agung, nanti biar dari Kejaksaan Agung yang menjelaskan. Karena di situ walaupun ada yang mengatakan itu gugur karena adanya keputusan MK, ternyata masih ada yang bilang, ini orang Kejaksaan Agung di dalam bilang, oh itu masih berlaku. Tidak membatalkan keputusan yang sudah ada sebelumnya. Ya, tidak membatalkan keputusan yang ada sebelumnya. Nah, ini kita mohon Parisade Pusat untuk mengklarifikasi tentu. Parisade Bali juga sudah bersurat ke Kejaksaan Agung. Ini kita tunggu. Nah, keputusan PHD Pusat kita menunggu semua. Apakah melalui Paruman Agung atau melalui Mahasabe? Nah, tentu ada proses. Jadi mohon ngiring sabar dumun, menunggu niki, kira nggih. Jadi yang kira itu satu. Yang paling prinsip ya menurut yang secara pribadi adalah perbedaan keyakinan. Niki tadi sudah dijelaskan. Keyakinan kita dengan Pancasrada, dengan 5 keyakinan itu. Ternyata ide Pandita, ide Sokahat tadi menyampaikan ide prinsip berbeda semua. Takwanya beda, susilanya beda, upakaranya beda. Di sini banyak terjadi sentuhan-sentuhan, gesekan-gesekan yang terjadi. Terutama ring Bali, walaupun meremet-meremet ke tempat lain itu wenten. Kalau kami cinta pada umat Hindu, umat yang memang benar-benar Hindu Dharma, dengan keyakinan yang sudah diakui oleh negara, oleh bangsa dan negara. Itu, ini keyakinan kekeh kita. Jangan sampai tadi disebut masuk aliran niki, ya, rong tiganya diamrukan, singlah merajan den. Wenten suami istri, istrinya ikut aliran itu, hampir cerai dia. Karena bertahan, masing-masing bertahan pada keyakinannya yang berbeda. Nah, niki contoh-contoh konkret. Wenten upacara di tempat kami misalnya. Upacara yang dilaksanakan secara Hindu, masuk aliran lain menyalah-nyalahkan. Nah, itu yang membuat gesekan-gesekan. Ampura, itu yang kira sudah yang tidak perlu bahas lagi. Kembali ke persoalan prinsip, Pak Komang. Ide dane seperti kami. Persoalan prinsip kembali. Pancasrada tadi. Tujuan. Tujuan Hindu Dharma. Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma. Jelas. Tujuan dari HK adalah menjadi pelayan Krishna di Vaikunta. Kemudian status. Kalau Hindu Dharma mengatakan Krishna adalah awatara ke-8 ya, dari Wisnu. Ampura kalau yang salah niki wonten banyak ahli niki. Kemudian kalau HK mengatakan Wisnu adalah salah satu personifikasi dari kepribadian Tuhan Krishna. Jadi Krishna adalah Tuhan tertinggi. Nah niki perbedaan keyakinan yang sangat-sangat mendalam niki.